Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurbaiti dengan NIM 4304002207173. Jadi di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Profetik yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD YMA dan Ibu Erlina Wijayanti SPD. Yang pertama yaitu membahas mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia dalam pandangan Islam berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan. Para ahli psikologi umumnya berpandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu utama perilaku dan kepribadian manusia. Manusia pada hakikatnya sama dengan makhluk lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu unsur perasaan, akal, dan jasmani. Ketiga unsur tersebut berjalan seimbang dan saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai Islam yang utuh, segala proses keterlibatan manusia dalam masyarakat harus dilakukan sebagai proses ibadah yang dilandasi dan ditujukan hanya kepada Allah. Kedua yaitu membahas mengenai sejarah perkembangan psikologi profetik. Latar belakang pemikiran psikologi profetik yaitu dari para ilmuwan sufi menjadikan agama sebagai sarana untuk mencapai evolusi dan transformasi jiwa, hingga memperoleh pencerahan ketuhanan dan kehadiran nur ketuhanan. Tokoh-tokoh yang melahirkan karya-karya besar yang membahas tentang pengamalan agama dan pengaruhnya pada jiwa yaitu ada Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali, Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Tai dan Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Lalu ada pertumbuhan dan perkembangan psikologi profetik di Indonesia. Momen psikologi Islami di Indonesia terjadi pada tahun 1994. Buku dengan judul Psikologi Islami yang diterbitkan bersama dengan kegiatan Simposium Nasional Psikologi Islam 1. Buku dan kegiatan simposium ini di samping mengkritisi psikologi barat juga berfokus pada upaya pencarian perspektif Islam tentang jiwa dan perilaku manusia. Namun saat ini belum terlahir secara spesifik tentang psikologi Islam yang telah berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang diakui di kalangan masyarakat ilmiah di Indonesia. Karena masih terdapat kelompok yang setuju dan tidak setuju. Sejarah psikologi profetik. Islam adalah salah satu Abrahamic religions yang juga memiliki konsep tentang psikologi. Hal tersebut bisa dijelaskan karena adanya konsep manusia dan kejiwaan manusia yang keseluruhan penjelasannya terdapat di Al-Quran dan Hadis, dan tidak jauh dari pemikiran dan praktik yang didasarkan oleh Islam yang kemudian dirumuskan menjadi psikologi Islam. Aspek originalitas psikologi paradigma profetik terdapat 2 aspek. Yang pertama yaitu istilah paradigma profetik dalam upaya saintifikasi keislaman di bidang psikologi. Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam pembangunan ilmu-ilmu sosial sangat penting untuk menjadikan visi kenabian sebagai sebuah paradigma, dan dia menyebutkannya dengan istilah paradigma profetik. Yang kedua yaitu paparan Hamdani pada aspek-aspek dimaksud lebih merupakan refleksi dan kesanah keilmuan Islam, khususnya pada bidang tasawuf yang kemudian disusun menjadi gagasan besar untuk menjadikan paradigma profetik sebagai basis dari saintifikasi keislaman di bidang psikologi. Lalu selanjutnya bab 3 membahas mengenai persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Psikologi profetik adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang eksistensi jiwa dan gejala jiwa manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evolusi dan transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman agama secara totalitas berdasarkan Al-Quran, sabda, dan keteladanan kenabian. Sedangkan secara umum, psikologi Islam adalah suatu studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada pandangan Islam. Perbedaan dan persamaan psikologi profetik dan psikologi Islam yaitu perbedaannya adalah psikologi profetik lebih pada Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sedangkan psikologi Islam lebih pada tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan alam, manusia, dan Tuhannya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Persamaannya yaitu sama-sama mempelajari dan membahas tentang eksistensi jiwa, tingkatan jiwa, gelar jiwa, dan makam jiwa, termasuk membahas apa itu akal, nafs, al-qalb, al-ruh, dan lain-lain. Itu pada bab 4 membahas mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik. Peluang psikologi profetik di era globalisasi.
Dalam ilmu sosial profetik diharapkan hendaklah bersosialisasi seperti Nabi yang berdasarkan pada Al-Quran. Al-Atas juga menegaskan bahwa dalam Islam, wahyu merupakan sumber utama dalam realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan pencipta. Al-Fashlan menyebutkan bahwa dalam tahapan-tahapan proses perkembangannya ilmu-ilmu dalam Islam, maka Islamic worldview yang berpijak pada wahyu merupakan basis awal yang kemudian berlanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya. Dengan menggunakan alur pemikiran Al-Atas dan Al-Fashlan, maka peluang paradigma profetik dalam upaya untuk melakukan saintifikasi keislaman di bidang kejiwaan kiranya akan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa sukses di pentas sejarah. Tantangan psikologi profetik di era globalisasi. Terkait dengan pengembangan psikologi, umumnya para penggiat psikologi dalam bidang ini tidak suka dengan tambahan Islami pada terminologi psikologi. Lalu pada bab 5 mengenai jiwa dalam psikologi profetik. Jiwa adalah letak munculnya berbagai perasaan seperti kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, dan sebagainya. Persamaan konsep jiwa menurut Ibnu Sina dan Sigmund Freud dalam mengatur tingkah laku manusia yaitu adanya jiwa insani dan superego yang dapat mengarahkan manusia untuk berperilaku di masyarakat. Sedangkan perbedaan konsep jiwa dari kedua tokoh tersebut yaitu terdapat penilaian sifat maupun tingkah laku manusia. Ibnu Sina menyatakan bahwa sifat seseorang itu tergantung pada jiwanya, sedangkan Sigmund Freud menilai bahwa sifat seseorang itu bersumber pada dorongan alam bawah sadarnya. Jiwa dalam perspektif psikologi profetik menurut G. Hamdani terdapat beberapa tingkatan jiwa. Yang pertama yaitu ada jiwa rohani, merupakan tingkatan pertama yaitu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan ketuhanan. Yang kedua yaitu ada jiwa mutmainnah. Pada fase ini jiwa telah memperoleh ketenangan dan kedamaian. Lalu ada jiwa rodiyah, yaitu pada fase ini jiwa telah menyatu dengan ruh awalnya yang berada di alam arwah yang tinggi, lapang dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada jiwa mardiyah, yaitu pada fase inilah jiwa telah menyatu dengan asal-usul ruhnya, yaitu ruh al-azan atau Nur Muhammad. Lalu ada jiwa kamilah, ia bermukim pada hak ta'ala yang tidak bertempat, tiada berwaktu, dan terlepas dari segala sesuatu selain Allah. Itulah jiwa Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu ada jiwa insani, jiwa yang berada antara jiwa rohani dan jiwa hewani. Jiwa ini bisa disebut juga dengan jiwa lawamah, yaitu jiwa yang mendapatkan cahaya hati sehingga bisa tersadar dari kelalaian yang telah dibuatnya. Lalu yang terakhir ada jiwa hewani, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka pada perbuatan syahwat dan kesenangan jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.